Bab 285. Berhentilah Badang. Di antara orang biasa, memang tidak banyak yang mengenal token darah langit. Louis Lu menunjukkan token darah langit, dan dia tidak menyangka Mori Zuo mengenalnya pada awalnya, tetapi hasilnya agak tidak terduga. Mori Zuo malah mengenalinya. "Apakah kamu Kaisar Dewa Louis?" Mori Zuo bertanya dengan suara gemetar. Melihat Louis Lu mengangguk, dia berlutut di tanah. Mori Zuo sepertinya linglung sesaat, sampai tidak mengenali Kaisar Dewa Louis, mohon ampun. Mori Zuo akhirnya mengerti mengapa Louis Lu dapat menemukannya di sepanjang jaringan internet. Mengetahui bahwa Louis Lu adalah Kaisar Dewa Louis, semuanya menjadi mudah dimengerti. "Karena kamu tahu identitasku, kamu pasti tahu apa yang harus dilakukan, kan?" Louis Lu menyimpan token darah langit dan berkata dengan enteng. "Mengerti." Mori Zuo mengangguk berat. "Salah satunya adalah keluarga Tan di ibu kota, dan yang lainnya adalah Kaisar Dewa Louis. Tutup mata juga tahu harus memilih yang mana." Badang hampir kesal setengah mati akhir-akhir ini. Sejak dia bekerja untuk Selindali, tugas utamanya adalah mengawasi Vanessa Xiao dan berusaha sekuat tenaga untuk menggali skandal Vanessa Xiao. Kemanapun Vanessa Xiao pergi syuting, Badang dan anak buahnya mengikuti. Tapi setelah sekian lama, tidak ada kemajuan sama sekali. Kali ini, seorang pemuda misterius tiba-tiba muncul di samping Vanessa Xiao. Badang mengira itu adalah kesempatan, tapi siapa tahu, semua bawahan yang dikirim untuk melacak pemuda misterius itu akhirnya keluar dari biro. Selindali sangat kesal di sana. Suasana hati Badang tentu saja sangat buruk. Duduk di sofa, merokok satu demi satu batang. Di TV di depan, film kisah polisi baru yang dibintangi Paman Long sedang diputar. Film itu telah mencapai tahap akhir, dan Paman Long mengucapkan kalimat klasik, "Berhentilah, Badang." Badang linglung, dan ketika mendengar kalimat ini, dia sangat kesal, jadi dia mematikan TV. Pada saat ini, ponselnya tiba-tiba bergetar. Dia mengambil untuk melihatnya. Ini pesan teks. Itu dikirim oleh gurunya, Mori Zuo. Isi SMS berupa alamat hotel dan nomor kamar. Kemarahan Badang langsung tersapu, dan dia buru-buru menelepon Mori Zuo dan bertanya, "Guru, apa arti dari pesan teks yang kamu kirimkan kepadaku ini?" Mori Zuo menjawab, "Aku yakin kamu tidak akan kecewa. Setelah ini, kamu bisa pergi ke luar negeri untuk bersembunyi sebentar." Petunjuk ini sudah sangat jelas. Awalnya, gurunya, Mori Zuo, dikejar ke luar negeri setelah diam-diam merekam seseorang dari Selindali dan keluarga Tan. Sekarang Mori Zuo mengatakan ini, dia menyiratkan Badang bahwa ada gosip di hotel, dan dia harus segera pergi setelah mengambil gambar, agar tidak dikejar dan dibunuh oleh orang-orang keluarga Long. Bagaimana dengan menjadi seorang guru untuk satu hari dan menjadi seorang ayah seumur hidup, pasti akan mengurus dirinya. Badang sangat terharu. Setelah berterima kasih, dia pun menutup telepon. Badang segera memanggil kembali semua adik laki-laki yang jongkok di luar, dan sang adik bertanya dengan bingung, "Bos, kita tidak mengawasi di hotel tempat kru Vanessa Xiao berada, apa yang kita lakukan di sini?" "Apa-apaan, Vanessa Xiao sudah pergi ke hotel lain," umpat Badang. Adik laki-laki itu segera bereaksi dan bertanya, "Bos, apakah ada panen yang tidak terduga?" Badang berkata sambil tersenyum, "Tentu saja, guruku yang memberiku kabar. Dia menemukan tempat di mana Vanessa Xiao dan kekasihnya mengadakan pertemuan pribadi. Ayo cepat ke sana. Setelah kita selesai malam ini, kalian bisa bersenang-senang." Ketika adik laki-laki mendengarnya, mereka juga menjadi bersemangat.
Selindali mengatakan bahwa selama materi hitam Vanessa Xiao digali, mereka akan diberi banyak uang yang cukup untuk menghabiskan seluruh hidup mereka. Selain itu, mereka semua tahu siapa Guru Badang. Dia adalah seorang veteran dari lingkaran paparazzi, jadi berita yang dia berikan pasti bisa dipercaya. Tanpa ragu sedikit pun, sekelompok orang bergegas ke alamat hotel tanpa henti setelah memilah-milah peralatan. Datang ke dekat hotel. Badang meminta adik-adiknya untuk berjaga di luar hotel untuk melihat apakah mereka bisa memotret Vanessa Xiao dan kekasihnya yang masuk dan keluar hotel. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia masuk dan membuka sebuah kamar. Nomor kamarnya ada di sebelah kamar yang disediakan oleh Morizuo. Badang setengah menutup pintu kamarnya, menyisakan celah, sehingga selama ada gerakan di sisi lain, dia bisa segera menyadarinya. Tinggal sampai jam 8 malam. Terdengar suara pintu terbuka dari seberang. Badang segera menjadi waspada, dan berjingkat untuk mengintip melalui celah pintu, dan benar saja, dia melihat wajah yang dikenalnya, yaitu Louis Lu. Dia melihat Louis Lu berkata ke dalam, "Tidur dulu, aku akan keluar untuk melakukan beberapa hal, dan kembali lagi nanti." Setelah berbicara, dia pergi. Mendengar suara langkah kaki Louis Lu menghilang di koridor, Badang segera menghubungi adik di lantai bawah dengan penuh semangat dan berkata, "Perhatikan, kekasih Vanessa Xiao sedang keluar. Itu adalah pemuda yang muncul di lokasi syuting sebelumnya. Kalian bersembunyi dan diam-diam ambil gambar, jangan sampai ketahuan olehnya." Dia sekarang percaya sepenuhnya bahwa wanita di ruangan itu adalah Vanessa Xiao. Benar saja, sesempurna apapun seorang wanita, ketika pria mulai muncul di sekitarnya, kekurangannya akan terungkap. Setelah sekian lama mengikuti Vanessa Xiao, akhirnya bisa menemukan kesempatan. Suasana hati Badang saat ini begitu menyegarkan. Sekitar 10 menit berlalu. Adik Badang menjawab, "Bos, aneh, orang yang kamu sebutkan tidak keluar." "Tidak keluar." Badang membeku sesaat. Bagaimana mungkin? Dia dengan jelas melihat Louis Lu pergi tadi. Dan dia juga mendengar Louis Lu berkata bahwa dia akan keluar untuk melakukan beberapa tugas, membiarkan Vanessa tidur siang, dan menunggunya kembali. Bagaimana bisa butuh 10 menit untuk naik lift dari sini? Tunggu saja dengan sabar, Badang menghibur. Setelah lebih dari 10 menit, sang adik menjawab bahwa dia masih belum melihat Louis Lu keluar, yang membuat Badang merasa sangat tertekan dan memutuskan untuk keluar untuk melihatnya. Ketika dia sampai di koridor, dia terkejut menemukan bahwa pintu di seberangnya tidak tertutup rapat. Bersambung. Bab 286. Selindali yang bingung. Pintu kamar di seberang tidak dikunci rapat. Jantung Badang berdebar. Melihat kedua sisi, setelah memastikan di lorong tidak ada orang, dia dengan hati-hati menempelkan kuping ke pintu kamar seberang, mencuri dengar suara di dalamnya. Fungsi kedap suara hotel ini sangat baik. Namun bila pintu tidak dikunci rapat, melalui celah ini dapat mendengar dengan jelas pergerakan di dalam. Namun Badang tidak mendengar apapun. Sungguh aneh. Badang ragu-ragu lama, tiba-tiba mengambil sebuah keputusan yang sangat berani. Dia memutuskan diam-diam masuk melihat apa yang terjadi. Dengan hati-hati membuka pintu. Membuat cukup celah untuk dia bisa masuk sambil memiringkan tubuh. Badang hampir tidak mengeluarkan suara apapun. Setiap berjalan selangkah, dia berhenti mendengarkan seksama suara di dalamnya, takut ketahuan oleh Vanessa Xiao. Seiring jarak yang semakin dekat, Badang akhirnya mendengar sebuah suara dengkuran yang pelan. Kali ini dia yakin, di dalam kamar ada orang, hanya saja tertidur.
Apa itu Vanessa Xiao? Di dalam hati Badang samar-samar ada sedikit rasa berharap. Orang biasa tidak dapat menyaksikan pose tidur selebriti wanita besar Vanessa Xiao. Suara dengkuran pelan yang naik turun itu, seperti cakar kucing menggaruk hati Badang. Dalam hati berpikir, bagaimanapun sudah masuk, lebih baik lebih berani sedikit, memotret pose tidur Vanessa Xiao. Akhirnya Badang memutuskan masuk beberapa langkah lagi, bergeser sampai bisa melihat posisi ranjang hotel. Begitu melihatnya, dia seketika membelalakan mata. Di atas kasur memang ada orang. Lagi pula seorang wanita, tidur menyamping tanpa busana. Bentuk tubuhnya sangat bagus, bokongnya yang putih dan besar menghadap ke Badang. Badang seketika merasa tenggorokannya kering. Api di perutnya melonjak. Walaupun dia tidak melihat jelas wajah wanita itu, namun dari awal, dia sudah menganggap wanita yang ada di kamar ini sebagai Vanessa Xiao, jadi dapat dibayangkan seberapa bersemangatnya Badang sekarang. Ini adalah tubuh anggun nona cantik Vanessa. Orang biasa bahkan bermimpi pun tidak berani membayangkan. Badang merasa, sebuah pemandangan yang langka seperti ini, apabila tidak memotretnya sejujurnya terlalu disayangkan. Akhirnya dia langsung memotret beberapa foto. Memotret dari belakang sampai ke depan. Karena wanita di atas ranjang tertidur sangat pulas, Badang bisa memotret dengan berani. Dalam hati tidak hentinya berpikiran cabul, ini adalah Vanessa Xiao, ini adalah Vanessa Xiao. Tapi, setelah dia memotret sisi wajah wanita itu, sekujur tubuh Badang bergetar, alat memotret di tangannya terjatuh ke atas lantai. Wanita yang tidur menyamping tanpa busana di atas ranjang sama sekali bukan Vanessa Xiao, melainkan bosnya, Selinda Li. Apa yang terjadi? Kepala Badang terasa kosong. Dia jelas-jelas melihat Louis Lu keluar dari kamar ini. Logikanya wanita yang tidur di atas ranjang ini seharusnya adalah Vanessa Xiao. Walaupun bukan Vanessa Xiao, melainkan wanita lain, juga paling tidak mungkin Selinda Li. Selinda Li dan Vanessa Xiao adalah musuh bebuyutan, sedangkan Louis Lu juga begitu dekat dengan Vanessa Xiao, jadi Selinda Li tidak mungkin keluar memesan kamar dengan Louis Lu. Badang terbengong. Plak. Kamera jatuh ke atas lantai. Di tempat yang sangat tenang seperti ini, suara ini jelas sangat memekakkan telinga. Jadi tidak hanya Badang yang terkejut, Selinda Li yang tidur pulas di atas ranjang juga terkejut, membuka mata melihat di depannya berdiri seseorang. Dia seketika menjerit berkata, "Kamu siapa?" Saat melihat jelas orang di depannya adalah bawahannya, Badang, ekspresinya seketika menjadi marah. "Kamu sedang apa diam-diam datang ke kamarku?" "Kamarmu?" Badang tidak sempat menjelaskan. Di saat ini kembali terdengar Selinda Li meraung keras, "Kamu bajingan sialan ini, berani memiliki niat buruk kepadaku, apa kamu bosan hidup?" Jelas Selinda Li sudah menyadari, dia tidak mengenakan apapun, refleks mengira Badang yang melakukannya. Badang itu siapa? Hanya seorang ketua paparazzi saja. Sedangkan dirinya memiliki status apa? Seperti pungguk merindukan bulan. Selinda Li sangat garang, tanpa mengenakan baju, langsung melompat turun dari ranjang, menyerbu ke depan Badang, memikulinya. Bagaimanapun Selinda Li dulu adalah seorang selebriti besar, bentuk tubuhnya tidak perlu dikatakan lagi, kalau tidak juga tidak mungkin membuat orang keluarga Tan itu begitu gembira. Dia menyerbu kemari memang memberikan kejutan visual yang sangat kuat. Namun Badang tidak tertarik sedikitpun. Perasaan menjadikan wanita ini adalah Vanessa Xiao saat baru masuk tadi juga menghilang oleh keterkejutan barusan. Badang mana berani membalas, hanya berusaha menjelaskan berkata, Kak Selinda, kamu tenang sedikit,
ini sebuah salah paham. Aku mengira kamu adalah Vanessa Xiao, jadi baru masuk diam-diam memotret. Aku adalah Vanessa Xiao. Apa kamu buta, menganggapku sebagai Vanessa Xiao? Selinda Li awalnya marah, sekarang Badang tak disangka masih berani mengungkit nama Vanessa Xiao di depannya. Dia seketika semakin marah, memukuli dan mencakar Badang. Ujung jarinya yang tajam mencakar wajah Badang hingga ada belasan bekas cakaran. Badang dipukuli, dalam hati juga marah, meraung keras, "Kamu lihat baik-baik, ini di mana?" Teriakan ini benar saja mengejutkan Selinda Li. Badang melanjutkan berteriak, "Pasti perbuatan bocah itu. Kita dipermainkan oleh bocah di sisi Vanessa Xiao. Sekarang dia sudah tersadar. Ini pasti tipuan Louis Lu." Sama seperti beberapa waktu yang lalu, para bawahannya satu persatu ditangkap dan dimasukkan ke dalam kantor polisi atas nama prostitusi saat mengikuti Louis Lu. Orang yang bernama Louis Lu itu sangat kejam, pasti memiliki sebuah cara untuk memanipulasi orang. Akal sehat Selinda Li juga pulih sedikit, melihat ke sekeliling. Benar saja lingkungan ini asing, dekorasinya benar-benar berbeda dengan tempat tinggalnya. Badang melanjutkan berkata, "Di sini adalah hotel, bocah itu yang membawamu masuk. Aku barusan melihat sendiri bocah itu berjalan keluar dari sini. Jadi baru salah paham mengira kamu adalah Vanessa Xiao. Kamu pikirkan lagi baik-baik, bagaimana kamu bisa datang kemari?" "Bagaimana aku datang kemari?" Tatapan Selinda Li jelas sedikit linglung. Bersambung.